Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang film yang berjudul Never Gone. Film ini dirilis tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang dari kalangan keluarga sederhana, atau seorang mahasiswi cantik dengan latar belakang keluarga yang sangat miskin, dan seorang pria tampan yang dari kalangan keluarga kaya raya. Walaupun tampak klasik, namun alur cerita dibuat lebih seru, namun agak sedikit menyedihkan. Oke kawan-kawan, daripada penasaran, tanpa berlama-lama kita langsung gaskan aja lah ke alur ceritanya. Cerita dibuka pada Juli tahun 2015. Diperlihatkan seorang wanita yang membawa selembaran kertas sambil bertanya kepada seorang pria. Terlihat wanita itu seperti sedang mencari alamat. Dia berkeliling mengitari kota tersebut. Kemudian kita dibawa ke flashback pada September 2007. Terlihat seorang wanita yang sedang menunggu bis. Dia adalah Soo Yoon Jin. Dia ingin pergi ke kota untuk melanjutkan sekolahnya di salah satu sekolah menengah unggulan di kota itu. Yoon Jin adalah gadis cantik dan imut yang berasal dari keluarga sederhana. Keuangan keluarganya cukup memprihatinkan pada saat itu, dikarenakan ayahnya yang sedang sakit. Bahkan mereka harus menghabiskan semua tabungannya agar Yoon Jin bisa masuk ke sekolah itu. Seperti kebanyakan orang tua pada umumnya yang menginginkan anaknya punya masa depan yang menjanjikan agar bisa masuk di universitas terbaik nantinya. Scene beralih ke sekolah. Terlihat Yoon Jin berjalan memasuki lingkungan sekolah sambil melihat-lihat suasana di sekolah. Kemudian terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor. Tanpa sengaja dia menabrak sebuah selang air yang mengakibatkan Yoon Jin menjadi basah kuyup. Dia adalah Cheng Cheng, orang terkaya generasi kedua dari pejabat ketermuka. Dia sangat tampan dan menjadi pangeran yang diperebutkan ciwi-ciwi di sekolah. Yoon Jin yang terlihat kesal karena basah langsung mendatanginya dan berniat marah kepadanya. Namun tiba-tiba ada bola baseball yang mengarah ke Yoon Jin dan hampir saja mengenai wajahnya. Beruntung Cheng Cheng dengan sigap langsung menangkap bola tersebut. Lalu dengan gaya fuckboynya dia berkata lain kali hati-hati. Yoon Jin ini cuma memiliki satu teman yang bernama Mo Puha. Latar belakangnya sama dengan Yoon Jin. Dan yang ini adalah Meng Sue. Dia adalah mantan semasa kecil Cheng Cheng. Dia selalu diikutin Song Ming, pria culun yang sangat mengidolakannya. Kalau yang ini adalah Zhou Jiyi, pria yang selalu bertingkah nakal, dan dia adalah temannya Cheng Cheng. Kemudian scene pindah ke dalam kelas. Yoon Jin duduk tepat di depan Cheng Cheng. Kemudian tak berapa lama Meng Sui membagikan lembaran hasil ujian. Terlihat Yoon Jin mendapatkan nilai 52. Dia pun terlihat minder dan sedih karena diejek oleh Zhou Jiyi. Yang padahal nilai Zhou Jiyi ini hanya 48. Berbeda dengan Cheng Cheng yang mendapatkan nilai 100. Karena mendapatkan nilai yang buruk, Yoon Jin pun harus mengerjakan ulangan untuk memperbaiki nilainya. Karena sesuatu yang genting, Yoon Jin pun ingin pergi ke toilet dengan membawa sebuah buku. Namun dia dihadang oleh Cheng Cheng yang mengira kalau dia akan mencontek di toilet. Namun tiba-tiba sebuah pembalut jatuh dari buku itu yang mengakibatkan Yoon Jin marah kepada Cheng. Saat kembali ke kelas, Cheng mengembalikan buku tersebut. Terlihat di dalam buku itu Cheng sudah menulis semua kunci jawaban dari soal yang sedang dia kerjakan. Kemudian scene berpindah ke atap gedung sekolah. Terlihat Yoon Jin sedang merenung. Namun tiba-tiba Cheng datang dan menarik rambut Yoon Jin dari belakang. Cheng pun menawarkan untuk membantu Yoon Jin belajar, dikarenakan nilainya lebih baik dari Yoon Jin. Awalnya Yoon Jin menolak, namun karena mengingat saran dari gurunya, Yoon Jin pun akhirnya menerima tawaran dari Cheng. Singkat cerita, setiap pulang sekolah, mereka pun mulai belajar bersama. Perlahan-lahan Yoon Jin mulai merasa nyaman belajar dengan Cheng.
hingga mendapatkan peningkatan pada hasil ujiannya. Dari yang 52 sekarang menjadi 85. Mopuha mengajak Yunjin melihat pertandingan baseball hanya untuk melihat Zhou Ziyi. Sepertinya Mopuha ada rasa kepada Zhou Ziyi. Yunjin yang tahu bahwa di situ ada Zheng Zheng. Dia pun mulai diam-diam memperhatikannya. Namun tiba-tiba Yunjin berlari. Seusai pertandingan, Zheng pun ingin menemuinya. Namun sesuatu terjadi pada ayahnya Yunjin, sehingga Yunjin terpaksa harus pulang. Sebentar lagi ujian masuk ke perguruan tinggi. Namun Yunjin belum juga kembali. Zheng pun terlihat sangat galau. Hari-harinya dilaluinya hanya dengan melamun dan tidur di kelas. Namun tiba-tiba Mopuha duduk di bangku Yunjin, yang membuat Zheng Zheng marah kepadanya. Namun Mopuha berkata, Yunjin yang menyuruhnya. Zheng pun segera pergi ke asrama Yunjin. Dia mengetuk pintu kamar sambil memanggil Yunjin. Yunjin pun keluar dengan muka yang sangat sedih. Zheng pun bertanya pada Yunjin, apa alasan Yunjin bertukar bangku dengan Mopuha? Zheng pun sambil berkata, apakah kau ingin menghindar dariku? Apa kau tahu betapa bingungnya aku? Aku berjanji aku tak akan mengganggumu sebelum ujian masuk ke perguruan tinggi. Zheng pun bermohon kepada Yunjin agar Yunjin mau kembali ke bangku semula. Tanpa berkata, Yunjin hanya menunjukkan kain hitam di lengan kirinya, yang menandakan bahwa dirinya sedang berduka. Yunjin pun melampiaskan kesedihannya dengan berlari sambil menangis di lapangan. Zheng yang berniat untuk tidak mengganggunya dan hanya bisa berlari mengikutinya dari belakang. Hari pun terus berlalu tanpa mereka saling bertemu, karena Zheng ingin menepati janjinya. Malam yang dinanti pun telah tiba, yaitu malam pesta perpisahan. Zheng terlihat sangat keren mengenakan kemeja putih. Kemudian dia melihat Yunjin dan menghampirinya untuk mengajaknya berdansa. Yunjin menolak karena dia tidak bisa berdansa. Kemudian Zheng menariknya, dan terjadilah adegan yang sangat-sangat bisa membuat para jomblo mencari sabun. Scene berpindah keluar gedung. Zheng menatap rembulan sambil berteriak, "Su Yunjin, 做我女朋友. Su Yunjin 跟我去北京." Yunjin yang terharu, dia pun langsung mencipok Zheng. Tetapi Zheng tidak menyadari bahwa cipokan itu adalah hadiah terakhir untuk berpisah. September 2008, 1 tahun berlalu mereka sudah berpisah dan tak pernah saling berhubungan. Yunjin kuliah sambil bekerja di perpustakaan. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria bernama Sheng Juan. Dia adalah senior dari Yunjin. Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai akrab. Dan sepertinya si Juan ini menaruh hati kepada Yunjin. Setelah sekian lama, tiba-tiba Zheng datang ke kampus Yunjin untuk menemuinya. Mereka saling bercanda dan mengobrol. Namun tiba-tiba Juan datang dan mengatakan bahwa dirinya adalah pacar dari Yunjin. Tetapi Zheng juga tidak mau kalah dengan berkata bahwa dia juga pacarnya Yunjin. Zheng yang ditemani adiknya mengajak mereka untuk pergi bersama. Mereka pergi ke sebuah kuil untuk berdoa dan menuliskan keinginannya di sebuah kertas. Yunjin mencoba melihat apa yang ditulis Zheng, namun Zheng hanya tersenyum dan menutupinya. Kemudian mereka pun pergi untuk makan malam. Zheng menawarkan tuak kepada Yunjin. Setelah Yunjin mabuk, Zheng menawarin Juan untuk menggantikan Yunjin. Namun Juan menolak. Lantas Zheng semuanya menghabiskan tuak tersebut untuk Yunjin. Di saat Zheng sedang minum, tiba-tiba Yunjin mengigau dan sambil memanggil nama Zheng Zheng. Dan semenjak itulah Juan menjauh dari Yunjin. Yunjin yang marah karena mengira Zheng penyebab Juan menjauhi dirinya. Dia pun segera pergi menemui Zheng. Tibanya di sana, Yunjin langsung marah kepada Zheng. Namun Zheng langsung memegang tangannya Yunjin sambil menjelaskan kenapa Juan menjauhinya. Maret 2011, setelah lulus kuliah, Yunjin pun pulang ke kampung halamannya. Saat berjalan dengan ibunya, tiba-tiba Zheng sudah ada di kampung Yunjin. Saat Yunjin menanyakan kenapa Zheng bisa berada di sini,
Jeng pun menjawab bahwa ibunya telah membeli pabrik elektronik di sebelah rumah Yunjin. Jadi Jeng kesini hanya untuk membantu ibunya. Kemudian Jeng mengganggu Yunjin yang sedang membuat kerajinan keranjang boneka. Jeng berkata, berhentilah membuatnya, sebagai gantinya aku akan membayar semuanya. Tapi dengan satu syarat, temanin aku mengobrol. Namun Yunjin malah tersinggung dan pergi, karena Jeng merasa bersalah. Dia pun menyiapkan semua keranjang boneka semalaman. Yunjin pun terharu melihat perjuangan Jeng, walaupun keranjang yang dibuat Jeng masih memiliki kekurangan. Jeng pun berkata kepada Yunjin, ikutlah denganku ke Beijing dan tinggallah bersamaku. Dan Jeng pun bermohon agar Yunjin tidak lari lagi dari dirinya. Mendengar hal itu, Yunjin pun langsung menyetujuinya. Yunjin mulai berusaha keras untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang ada di Beijing. Namun tidak ada satupun perusahaan yang menerimanya. Kemudian salah satu teman Yunjin memberinya alamat perusahaan yang ada di Shanghai. Karena merasa harus cepat mencari kerja, Yunjin pun melamar dan dia pun diterima. Namun pada saat itu pula Jeng telah mencarikan pekerjaan di Beijing untuk Yunjin. Jeng pun marah karena Yunjin malah mau pergi ke Shanghai. Karena merasa bersalah, Yunjin pun segera naik kereta untuk pergi ke Beijing. Namun di saat di tengah perjalanan ternyata Jeng pun sedang menuju ke Shanghai. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk saling bertemu di tengah perjalanan. Saat berada di hotel, mereka pun tidur di kasur yang berbeda. Namun tiba-tiba Jeng pindah ke kasur Yunjin dan menggodanya. Dan malam itu pun mereka saling menjelajah surga dunia. Scene pun pindah Agustus 2012. Jeng dan Yunjin akhirnya tinggal bersama. Jeng membelikan sepatu mewah untuk Yunjin untuk dipakai saat pertunangan adiknya Jeng. Namun mereka tak menduga kalau tunangan adiknya adalah Juan. Saat mereka hendak pulang, hari pun hujan. Namun Jeng sudah menyediakan payung. Ketika hendak berjalan, Yunjin berhenti dan melepas sepatunya. Dia berkata sepatu mahal ini tidak boleh kena becekan air. Lantas Jeng pun langsung menggendongnya. 1 tahun berlalu, April 2013. Pamannya datang menemui Yunjin dan mengatakan kalau ibunya diagnosa terkena kanker serviks. Operasinya membutuhkan biaya sebesar 180.000 yuan. Karena Paman Wu tidak punya uang, akhirnya dia pun menggelapkan uang perusahaan milik keluarga Jeng. Yunjin pun berusaha mencari pinjaman kepada teman-temannya untuk melunasi hutang pamannya. Namun tak ada satupun yang memberinya pinjaman. Hingga akhirnya Yunjin pun menelpon Juan. Saat Yunjin kembali ke rumah, Jeng pun memberikan uang 300.000 yuan untuk diberikan kepada pamannya. Namun Yunjin berkata dia sudah meminjam uang kepada Juan. Mendengar hal itu, Jeng pun langsung marah besar. Jeng pun langsung pergi menemui Juan dan membayar semuanya. Jeng yang merasa kecewa melampiaskannya dengan cara mabuk-mabukan. Sejak malam itu mereka pun berpisah. Jeng pun pergi ke Amerika. Setahun lebih sudah berlalu, namun Yunjin tak bisa melupakan Jeng. Bayangannya selalu ada di mana-mana. 分手后的很长一段时间里，他的影子无所不在。 2 tahun pun berlalu, terlihat Yunjin sedang mendatangi kuil yang pernah dia dan Jeng berdoa bersama. Ketika hendak pergi, dia teringat akan buku permohonan yang ditulis Jeng. Dia pun berlari kembali untuk melihatnya. Ternyata semua isi buku permohonan Jeng adalah nama Yunjin. Sontak Yunjin pun menangis sejadi-jadinya. Scene pindah pada Juli 2015. Terlihat wanita seperti yang ada di scene awal film. Ternyata wanita itu adalah Yunjin. Dia pergi ke Amerika hanya untuk mencari alamat Jeng. Dia pun menemukan Jeng yang ternyata Jeng sedang menggandeng seorang wanita yang lagi hamil. Melihat hal itu, Yunjin pun langsung pergi. Jeng sempat melihatnya, namun saat dikejar Yunjin pun telah pergi. Di akhir film diperlihatkan Yunjin sedang berada di atap sekolah, mengingat kenang-kenangannya di masa lalu. Namun tiba-tiba Jeng berada di situ, dan Jeng pun menjelaskan apa yang dilihatnya waktu di Amerika. Dan mereka pun berakhir bahagia. Hingga pada akhirnya film pun tamat. Secara keseluruhan filmnya cukup menarik, asik dan romantis. Namun ada bagian terakhir dalam scene di film ini nggak ditayangin di filmnya.
Itu saya cari dari beberapa sumber. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.